Om Swastiastu, saya Jero Mangku Plepon dari Jogja. Hari ini saya suan ke Romo Atmo Sungkono yang merupakan mangku di Puro Pemajakan dan sekaligus saksi bisu berdirinya Puro Pemajakan Agung di Karangpandan. Om Swastiastu Romo. Om Swastiastu. Saya Mangku Pratunggalika yang bernama Atmo Sungkono akan menceritakan sejarah pura yang ada di Petilasan Ki Ageng Pemajakan Karangpandan. Pada tahun 80-an itu saya pernah warga membawa mobil berhenti di muka rumah saya, tanya kampung Pacek itu mana. Saya pikir-pikir Pacek itu mana, ternyata Pasekan yang ada. Terus saya antarkan ke Pasekan. Pasekan waktu itu dulu adanya kubur 2 dan ada pohon beringin besar. Ternyata di situ sesudah sama sembahyangan ada yang kerawan yang tanya kepada saya, awalnya itu Jero Mangku Subandi dan teman-teman. Saya kurang tahu lainnya, saya tanya. Di sana bilang akan dibangun dari keraton, dia ndak mau. Nanti akan dibangun, aku gelem dibangun, sumben sing bangun anak putuku songko Bali. Bilangnya bahasa Jawa gitu. Jadi saya ambari lagi pada kerawan itu, aku harus dibangun songko keraton wegah. Aku sumben bakal dibangun anak putuku songko Bali. Sudah gitu bilang lain-lain, ternyata benar itu yang dicari Jero Gede Subandi pada tahun 80-an itu ketemu, dia akan direnovasi setelah dipugar, dibangun tahun 90 awal atau 89 itu akan dibangun. Dia sudah diadakan bertemu dengan keraton. Saya mengantarkan dengan serimpu pemuteran dengan Pak Kadumedeng, saya dari Keraton Solo. Awalnya tahun 90 langsung dibuka, dibangun itu yang tempat pundennya itu. Punden dibangun selesai tahun 91, terus diadakan melaspas. Yang melaspas itu serimpu pemuteran yang dari nabinya, serimpu-serimpu yang ada di Bali. Selanjutnya sesudah di melaspas tahun 91 ada pengembangan bangunan terus, yaitu membangun Balai Pawedan, ada lagi membangun Balai Banjar. Sesudah itu membangun lagi, yaitu membangun sampingnya punden, itu dibangun pura. Jadi Sabta Resinya atau Merunya itu dibikin di situ, ada Padma, terus ada ke Meru, ada pelinggih lain-lainnya itu di sampingnya. Sudah itu lambat tahun dia membuat pingsang timurnya itu, dan dia lanjut bangunan yang belakang itu tempatnya serimpu-serimpu, ada becin dan lain sebagainya. Terus tahun 1990 saya waktu melaspas
saya pernah di Winten menjadi pemangku di Pura Pasean itu dengan Pak Tarjo sampingnya pura. Terus yang muka pura itu, muka yang sebasis perbatasan dengan Gapuro yang ke selatan itu oleh Pak Tarjo supaya ditukar uang waktu dulu 5 juta, saya masih ingat 5 juta itu yang mengasih dana yang dari Pertamina. Saya sering diajak ke sana, sering diajak. Nama Iya. namanya Ya masalah yang sebelah itu dimintakan dana oleh Pak Tarjo dari Pertamina dan membangun yang awal. Membangun awal untuk yang di Punden itu pertama yang saya tahu tuh Pak Ketut Ledang, Pak Ledang dari PLN itu, terus yang dari Pertamina tahu saya itu, terus yang bendaranya itu Pak Gedeuke Guritna, pelaksananya Pak Ketut Ledang, nah, itu terus Pak Madeadi itu yang menjadi apa ya namanya setiap waktu Kidung ya apa itu ya Pak Gede Madeadi itu setiap harinya menunggu istilahnya memangkarsai pembangunannya kan gitu. Dan dia setiap hari saya ngayah di sana, istilahnya ya ngayah ya juga ada imbalan untuk mencukupi keluarga saya kan gitu. Itu selama agak lama saya ngayah di Pasean. Sesudah dananya di Pasean selesai yang ada di Punden, kembali lagi saya cerita di Melaspas. Sudah di Melaspas diadakan lagi pembangunan setiap ada pembangunan di Melaspas. Saya hampir setiap hari raya saya pasti di Pasean pada waktu itu. Purnama siang di Pasean, malam di Tunggalika. Kalau di Tunggalika siang, malamnya di Pasean. Pada tahun 90 sampai tahun 2002. Ternyata saat tahun 2002 mohon izin dan mohon pamit, saya meneruskan kewajiban saya saja yang ada di Pura Tunggalika. Banyak kewajiban saya, masalahnya Pak, saya sebagai P4 pembantu pakai pejat perkawinan, kalau terlalu banyak acara tidak saya penuhi, satya wacana saya tidak bisa terlaksana. Maka saya langkahnya saya cuma satu tempat yang saya laksanakan. Terus tahun 2002 itu yang menjadi pemangku sekarang adalah mangku Pak Pasek, mangku Pasek. Terus dalannya itu diganti menjadi Purnama Kadigo. Awalnya kembali saya ulangi lagi dalam waktu peresmian tahun 91 itu Sinuwun yang dari Keraton Solo itu saya dengan Serimpu Pemuteran dan Pak Ketut Ledeng itu jemput dia ke Solo juga. Jadi acara sebelumnya dimulai itu menunggu Sinuwun yang dari Solo supaya hadir di Pasekan. Ternyata Pasekan itu termasuk leluhurnya, orang tuanya termasuk dari kerajaan Solo situ. Itu cerita singkat dalam pelaksanaan adanya Pura Pasean. Maka waktu dulu Pasean itu tempat yang paling angker, tempat untuk permohonan warga kanan kirinya, baik untuk orang mempunyai kerja, baik orang yang akan mencari kerjaan, itu banyak orang yang mempunyai permohonan di situ. Waktu masih adanya pohon beringin dan kuburan dua itu. Maka saya kenal dengan ada di Pasean waktu bulan Suro. Saya pernah mandi di
tempuran ndang sore saya ada sinar kok ke situ, saya langsung ikut sinar ke situ. Itu cerita awal saya ketemu dengan yang Punden di Pasian. Saya lanjutkan, saya tambah tentang pura petilasan Ki Ageng Pemacekan yang ada di Karangpandan. Itu sebenarnya awal Sukro Umanis Langkir tentang biodalannya. Jadi awal melaspas Sukro Umanis Langkir, odalannya juga Sukro Umanis Langkir, terus sampai tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu menjadi Purnama Katiga. Nah, selanjutnya yang pada tahun 2002 ke bawah itu mangkunya Atmos Nono dan Pak Sutarjo samping pura itu. Tahun 2002 mangkunya sekarang Jero Mangku Made Ketut Pasek. Jero Mangku Ketut Pasek yang dari Njaten maupun Made Murti yang juga dari Njaten. Awalnya dia dari Lampung. Dia termasuk Merah Pasek, terus menjadi pemangku di situ pas sesuai dengan yang alurnya adalah warga Pasek. Maka saya dalam kegiatan sesudah tahun 2002 sampai saat ini, saya ya kalau ada waktu tetap ke sana, tapi kalau tidak ada waktu saya ya tidak sampai sana. Nah, saya kira itu tambahan saya tentang pelaksanaan udalan. Sekarang Purnama Katiga. Kalau tahun ini besok tanggal 31 Agustus itu udalan yang ada di petilasan Ki Ageng Pemacekan. Itu tambahan saya diperjelas dalam pelaksanaan biodalannya semenjak awal sampai sekarang supaya tahu para bapak ibu yang berkenan, para semeton dari Bali dalam pelaksanaan udalannya. Ya, yang dari keraton itu semenjak peresmian tahun 91 itu datang ke situ, terus dia tahun 2002 di udalannya menjadi Purnama 3 itu juga datang dia. Datang sebelumnya itu hampir 1 bulan sekali Serimpu Pemuteran dan Pak Ketumedeng saya itu diajak ke Solo supaya sama-sama ketemu, istilah Jawa itu menjadi keluarga keraton. Dan juga saya waktu dulu itu dikasih tanda penyematan waktu dulu dengan Pak Ketumedeng dengan Serimpu termasuk anggota keraton pada tahun itu. Maka saya Mas Tongkara waktu saya ngayah masih dipercaya ya sudah dari keraton menjadi anggota keraton, dan sampai sekarang saya ya tidak aktif lagi ke sana. Berarti hubungannya keraton dengan berarti hubungannya keraton dengan yang ada di petilasan itu sangat raket dekat. Masalahnya yang dari keraton itu merasa dia terah keturunannya dari Pasek juga. Kalau di sisilah yang menurunkan raja-raja yang di Jawa itu adalah masih terah Pasek. Itu cerita. Kalau menceritakan itu Sanak Saptarsi yang terakhir ini adalah keturunan dari Empu Kethek. Itu kalau di sana ada silsilahnya. Saya kira saya cerita apa adanya. Saya tahu awal semula tentang adanya pura petilasan Ki Ageng Pemacekan Karangpandan. Saya kira itu ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Om Santi Om.